Kita udah sama-sama belajar tentang apa yang terjadi dari saat Tuhan Yesus keluar dari sanctuary sampai akhir 1000 tahun. Apakah kalian ingat itu? C. Ingat ya? Nah, sekarang kita mau belajar apa yang terjadi setelah second coming, yaitu 1000 tahun di surga. Oke? Jadi kita mau belajar sekarang 1000 tahunnya kita ngapain. Itu dia ya. Bisa ngerti apa yang kita mau belajar hari ini? Bisa C. Jadi kita mau belajar tentang apa? Ngapain 1000 tahun di surga C? Ya, itu dia. Jadi 1000 tahun itu jangka waktu dari second coming sampai nanti akhir 1000 tahun orang-orang jahat menerima judgment upah dosa, itu buat apa di situ? Nah, itu yang kita mau belajar hari ini ya. Oke. Nanti setelah selesai ini kita kuis ya, jadi tolong perhatikan baik-baik, oke? Kalau nggak mengerti, bertanya ya, anak-anak. Nanti Cece ulang lagi kalau kalian nggak mengerti. Oke? Oke, kita mau baca Alkitabnya dulu ya. Oke, kita baca Revelation 14 ayat 4. 14 ayat 14, sorry. Maksudnya 14 ayat 14 ya. Nih, Revelation 14 ayat 14. Oke, kita boleh minta yang baca adalah Nina, boleh baca? Boleh Mice. Oke. Revelation 14 ayat 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada sesuatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Oke. Jadi, ini ada awan apa? Awan putih C. Ya, ada awan dan siapa yang duduk di atasnya? Anak manusia C. Iya. Son of Man. Siapa Son of Man? Bilang. Siapa Son of Man? Yesus C. Tuhan Yesus. Semua setuju? Setuju, C. Oke, mantap. Mantap, oke. Jadi ini adalah Tuhan Yesus, Son of Man. Ini Revelation 14 ini kalian ingat tentang pelajaran apa kalau Revelation 14? Siapa aja boleh jawab? Kabaran 3 malaikat, C. Gambaran 3 malaikat, betul. Apa malaikat 1, 2, 3? Siapa yang ingat? NC ingat malaikat pertama apa NC? Coba Cece tanya NC. Sorry. Apa tadi yang ya, NC malaikat pertama apa? Fear God, C, and give glory to Him. Oke, mantap. Malaikat kedua siapa NC yang mau jelaskan malaikat kedua? Malaikat kedua, Siapa yang mau bilang? Oh, sorry, siapa sayang? Kathleen, C. Oh, Kathleen, apa malaikat kedua Kathleen? Babel sudah jatuh. Betul. Babylon sudah jatuh kan? Oke, mantap. Malaikat ketiga siapa yang mau bilang? Kathleen.
Kakak Ronggur. Oke, malaikat ketiga apa Kakak Ronggur? Tentang menerima tanda binatang, C. Oke, jadi tanda binatangnya gimana? Coba ceritain. Tanda binatangnya itu kalau diterima itu pada tangannya sama dahinya, C. Dan itu akan kenapa kalau terima itu? Akan Maka kenapa? dia akan terima anggur murka Allah, C. Betul. Mantap, itu dia ya. Oke, jadi kita tahu kalau Revelation 14 ya, ayat 1 sampai 5 ini ngomongin tentang siapa? Aca. Ngomong 144.000 yang dahinya ada nama Bapa. betul, 144.000, betul? Jadi ini golongan yang selamat atau yang hilang? 144 kalau ada nama Bapa. Yang selamat, C. Betul, yang selamat. Oke, lalu ayat 6 dan 7 ini malaikat keberapa? 6 dan 7 itu 1 AM atau first angel message. Betul. Ayat 8? Second angel message. 9 sampai 11? Third angel message, C. Betul. Sejauh ini ada 3 malaikat kan? Oh, ya. Nah, ada yang mau tanya? Silakan, King. Jeski. Jadi AM ini apa artinya, C? AM. Angel's message. Malaikat pertama gitu. First angel's message. Boleh? Jesking, A-nya itu angel, M-nya itu message. Bisa ya? Oke. Oke. Mantap. Josa Bobo. Oh, kepencet kan, Nika? Oke. Nah, lalu di ayat 12 kita kan udah belajar. Oh, kepencet Nik atau ada mau ditanya? Mice, aku putus-putus parah. Minta tolong pertanyaan yang paling pertama, Mice. Aku tadi nggak kedengeran. Iya, yang paling pertama itu siapa itu Son of Man. Lalu kita pergi ke Wahyu 14 itu isinya tentang apa gitu. Wahyu 14 itu isinya tentang apa gitu, Nik? Oke, terima kasih, Mice. Iya. Sekarang kita verse 12. Kita mau minta Daryl. Apakah Daryl OTW bisa baca? Jelas, Mice. Oke, mantap. Meskipun putus-putus. Oke. Daryl bisa baca, tak? Bisa, C. Oke, boleh ayat 12 ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Oke. Ini apa namanya? Ini bukan iman kepada Yesus ya. Faith of Jesus tuh imannya Yesus, oke? Bisa? Bisa ngerti semuanya? Jadi orang saints ini adalah yang menuruti perintah Allah dan memiliki apa? Imannya siapa? Yesus, C. Jadi kalau di Wahyu 14 siapa yang orang-orang kudus ini? Yang punya imannya Yesus dan menuruti perintah Allah siapa? Siapa? Di Wahyu 14. 144, C. Oh, 144. Boleh? Bisa ya? Karena 144 ini kan dia nggak ada cacatnya kan? Kalau nggak ada cacatnya di hadapan Bapak, kira-kira OB atau nggak OB? OB, C. OB. Dan dia dibilang di sini 144 menurut atau melanggar?
Menurut. Menurut, mantap. Oke. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat ada pekabaran, lalu ada orang-orang yang selamat dan orang-orang yang menurut dan punya imannya Yesus. Artinya yang kabarkan 1, 2, 3 AM ini siapa? Yang kabarkan siapa ini? 144. 4. Gimana? Boleh? Cek, aku masih belum ngerti. Jadi ini kan ada pekabaran kan? Daryl, saat malaikat pertama, malaikat kedua, malaikat ketiga. Kira-kira yang kabarkan kalau di Wahyu 14, 144 dan dibilang di sini ayat 12-nya langsung kan? Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menurut perintah Allah dan imannya Yesus. Siapa ini? Kalau di Wahyu 14, Daryl. 144. 144. Jadi artinya yang kabarkan 1, 2, 3 siapa? Di akhir zaman. 144, Cik. 144. Boleh? Daryl ngerti itu? Karena habis malaikat ketiga dibilang kan yang penting ini ketekunan orang kudus dan yang menurut perintah Allah dan milik iman Yesus. Artinya yang kabarkan ini 1, 2, 3 ini adalah 144 nanti ke dunia. Oke? Nah, sekarang kita pergi ke ayat 14. Nah, ini ayat 13 ini dibilang diberkatilah orang-orang yang mati ya. Ini. Oke. Ini jadi diberkatilah orang-orang yang mati sejak sekarang ini. Nah, kita nggak mau belajar ayat 13, tapi kita langsung ke 14 ya. Jadi nanti kapan-kapan kita belajar ayat 13. Tapi ini ada berkat buat orang yang mati di dalam Tuhan. Dalam mau mempertahankan dan mengabarkan kebenaran, dia mati sebelum Tuhan Yesus datang, dapat berkat atau kutuk? Berkat, Cik. Berkat, itu dia. Jadi kalau mati di dalam kebenaran itu dapat berkat, bukan dapat kutuk. Gimana? Bisa ngerti semua? Bisa, Cik. Lalu kita ke ayat 14 ini, ada Son of Man di awan-awan, betul? Iya, Jadi Cik. artinya sebelum second coming ada Son of Man di awan-awan, harus kabarkan apa dulu? 3 malaikat, Cik. 3 malaikat. Gimana? Bisa ngerti itu nggak urutannya semuanya? Nina ngerti itu? Berarti, Cik. Jadi sebelum Son of Man datang di ayat 14, sebelumnya harus ada apa? Pekabaran 3 malaikat. Betul, pekabaran 3 malaikat. Harus ada orang-orang yang sudah menurut perintah Tuhan dan imannya Yesus, punya imannya Yesus. Dan orang-orang itu yang akan kabarkan kepada seluruh dunia dan baru Tuhan Yesus datang. Gimana? Cik, mau tanya. Boleh? Jelasan ayat 13 apa ya, Cik? Di ayat 13 itu diberkatilah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang mati demi kebenaran sebelum Tuhan Yesus datang itu dapat berkat atau kutuk, sayang? Cik, tadi putus. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang mati di dalam Tuhan untuk kebenaran demi kebenaran, kira-kira dapat berkat atau kutuk? Berkat. Jadi siapa aja yang mati di dalam Tuhan demi kebenaran sebelum Tuhan Yesus datang, itu dapat apa? Berkat, oke? Itu isi ayatnya, tapi kita nggak mau detailnya ya. Jadi, malaikat 1, 2, 3, lalu ada orang-orang yang punya imannya Yesus, baru Tuhan Yesus apa? Datang. Datang. Cik. Oke, mantap. Tadi kita mau belajar apa? Tentang apa? 1000 tahun ngapain di surga, Cik? Betul, itu dia. Oke, kita mau baca dulu ayat ya. Matius 25 ayat 31. Matius 25 ayat 31.
Siapa yang mau baca? Kita minta Jess King, baca Jess King. Matius Halo? 25 ayat 31. Silakan. Matius 25. Bila anak manusia datang dalam kemuliaannya sama dengan dia, maka yang akan bersamanya di atas kemuliaannya. Putus ya, halo? Halo? Oh ya, boleh ulang satu kali lagi? Matius 25 ayat 31, apa dengar? Halo? Ya, sekarang kedengaran. Tadi putus-putus, sayang. Oke. Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia datang kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Oke. Thank you. Di sini ada Son of Man juga kan? Sama kan? Setuju nggak? Iya, C. Tadi ada Son of Man juga nggak ayat 14? Ada, C. Ah. Dan nanti apakah Son of Man datangnya dengan apa? Datang dalam apa? Dalam glory, C. Glory. Boleh? Dan sama semua apa? Dan semua malaikat-malaikat bersama dia, C. Waduh. Apakah kalian siap nggak nanti kedatangan Tuhan? Tuhan Yesus datang bersama semua malaikat-malaikat surga untuk jemput kita. Siap nggak? Dave, Nina, NC, Sally, siap nggak? Siap nggak itu? Boleh? Tapi kalau kita mau untuk dijemput oleh Son of Man, make sure kita jadi ayat 12 atau enggak ayat 13. Kalau ayat 12 yang menurut perintah Tuhan dan punyanya iman Yesus, ataupun orang yang menurut perintah Tuhan dan punya iman Yesus, tapi dalam mempertahankan kebenaran, dia harus mati di dalam kebenaran atau di dalam Tuhan. Dan semuanya dapat berkat dan akan dijemput oleh Tuhan Yesus di dalam glory, sekarang kemuliaan. Kalau waktu kedatangan pertama, Tuhan Yesus datang dalam kemuliaan atau enggak? Apakah Tuhan Yesus kedatangan pertama datang sebagai raja atau sebagai anak manusia? Anak manusia, C. Anaknya Maria kan? Apakah ada dia duduk, dia datangnya sama malaikat-malaikat semua atau dia datang sebagai bayi yang tidak berdaya? Bayi yang tidak berdaya. Nah, jadi kalau dia datang dalam glory, ini adalah kedatangan keberapa? Kedua, C. Second coming. Jadi ciri-cirinya second coming apa tadi? Ada apa tadi? Apa ini? Ini apa ini anak-anak? Dia duduk di mana? Di atas awan, C. Di atas awan. Atas awan. Lalu datangnya dalam apa? Dalam apa datangnya? Dalam apa datangnya? Dalam glory. Dalam glory. Dan bersama siapa dia datang? Angels. Betul, itu dia. Oke? Oke, mari kita lihat lagi ya. Mari kita baca Matius 24 ayat 30. Ini ayat-ayat second coming ya. Oke, yang baca sekarang adalah Jenis. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak
tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Waduh. Oke. Bisa-bisa. Jadi sekarang Tuhan Yesus waktu datang lagi, ya, dia akan lihat Son of Man datang di dalam apa? Awan. Awan C. Son of Man in the cloud, oke? Artinya dia datangnya di awan-awan, betul nggak? Dan dengan apa? Glory. Power dan Glory. great glory. Nah, oke. Sama nggak tadi ada glory? Sama nggak ada glory-nya? Tapi di ayat 24 ayat 30 sekarang Son of Man-nya ada kata apa? Power. Ada kata apa ini? Son of Man-nya ada di mana? Di cloud. Di cloud, di dalam awan, oke? Jadi kalau di 2531 itu cuman bilang dia datang dengan kemuliaannya dan semua malaikat. Dan di ayat 2430 Son of Man-nya datang in the Cloud. clouds. Clouds. Coba bilang sama-sama clouds. Clouds. Ya, clouds. Gimana Aca Sami? Clouds. Clouds. Itu dia. Tadi di 14:11 Revelation 14:14 ada clouds nggak? Ada kan? Ada. Ada. Oke, sekarang kita mau lihat ya. Mari kita baca. Dan ini apa? Ini adalah tanda, betul? Ada tanda, betul? Tandanya ada apa? Tandanya apa? Tanda kedatangan Tuhan di langit ada tandanya apa? Halo? Itu ada aja. Ya, tandanya apa? Untuk kedatangan Tuhan? Anak manusia di langit C. Ada apa di langit? Jadi Son of Man waktu datang yang kedua kali ada apa di langit? Awan, oke? Oke, mari kita baca ya. Kita mau baca kutipan Roh Nubuat sekarang. NC Sally putus ya? Tunggu ya. Setiap hari, setiap hari. Wait. Oke, ini ya. Kita boleh minta baca Ronggur? C. Ya, silakan baca. Oke.
Sampai situ ya. San Nah, Oke. Sander ini yang approach ini aja, in the yang Indonesia aja nggak apa-apa. mana sih? Yang ini segera muncul. Yang mana sih? Segera muncul. Tunggu sih. Ada yang semua yang kelihatan ini yang segera muncul? Belum. Oh, kok Gak ada sih. bentar ya, aku ganti internet dulu, berarti internetnya kurang stabil. Sekarang udah ada? Sekarang Belum udah ada. Kok aneh ya, aku udah padahal aku di tempatku sudah ada dia punya ininya. Tapi nggak tahu di kalian belum ada. Sekarang gimana? Belum deh. Belum share screen atau sudah? Belum sih. Masih muter-muter. Simpulkan sedikit di layar deh. Jadi tadi itu yang kalau nggak salah dari Ronggur ini ya, yang tadi kita ringkas sedikit lah di sini sama-sama ya. Jadi di sini awal tandanya ada awan hitam, lalu berubah jadi awan putih, dan Yesus ada di atas awan. Dan ada lagu-lagu dari melodi surga dari para malaikat, dan karena kita baca tadi bahwa Yesus datang dengan kemuliaan dan malaikat-malaikat kudusnya. Dan malaikat-malaikat kudusnya ini menyanyi melodi surga dibilang. Ya, dan dibilang pemandangan ini adalah pemandangan yang nggak bisa digambarkan dari pikiran orang, pikiran-pikiran fana kayak kita nggak bisa menggambarkan kemuliaan yang nanti ada di second coming. Artinya apakah kita harus menantikan ini second coming nggak untuk lihat betapa mantapnya nanti second coming, betul nggak? Gimana? Setuju nggak? Itu dia. Lanjut ya. Lalu dibilang, dan orang-orang kudus ini, ya, waktu second coming akan dirubahkan tubuhnya dari yang fana menjadi kekal atau immortality. Lalu mereka diangkat kawan awan, dikasih kecapi jubah, dan waktu sampai ke surga, masuk ke kota, dan akan duduk melakukan penghakiman. Berapa lama penghakimannya? Di 24 Wahyu dibilang bahwa orang-orang ini akan duduk dan diserahkan kuasa untuk menghakimi dengan Kristus untuk masa selama berapa lama, anak-anak? 1000 tahun. Nah, lalu dibilang waktu penghakiman ini ada buku-buku yang dibuka, yaitu buku-buku kehidupan dan buku kematian. Buku kehidupan itu adalah isi perbuatan baik orang-orang kudus, kalau kematian perbuatan jahat orang fasik. Dan kitab-kitab ini, buku-buku ini dibandingkan sesuai dengan statutes book. Jadi statutes ini masih ada sampai nanti di masa 1000 tahun. Jadi nggak mungkin statutes ini ditiadakan. Lalu dibilang, dan menurut inilah manusia diadili, ya. Dan ini adalah penghakiman orang jahat yang mati. Karena waktu second coming, waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga bersama-sama dengan orang-orang kudus, orang-orang jahat akan ditidurkan atau kematian yang nanti akan mengalami kebangkitan lagi nanti, ya, setelah 1000 tahun. Lalu dibilang di sini, lihatlah kamu, orang-orang kudus bersama dengan Yesus duduk untuk menghakimi dan menghukum orang-orang jahat menurut perbuatan yang dilakukan, ya, di dalam tubuh mereka selama mereka hidup.
ya, dan apa yang harus mereka terima saat pelaksanaan penghakiman. Dan pelaksanaan penghakiman atau execution judgment ini adalah yang terjadi di akhir 1000 tahun. Jadi urutannya second coming, dirubahkan tubuhnya, mereka ke surga, Yesus dan orang-orang kudus melakukan penghakiman untuk orang jahat, untuk membandingkan apakah orang-orang jahat ini memang layak untuk menerima execution judgment. Ya, oh ternyata layak karena catatan buku kematiannya itu penuh dengan perbuatan-perbuatan jahat. Dan di akhir 1000 tahun, mereka akan mendapatkan execution judgment atau pelaksanaan penghakiman. Oke. Itulah yang kita punya ini ya. Oke, kalian ke breakout room ya. Kalian review 5 menit. Habis itu siap-siap untuk mengadakan kuis. Oke? Oke. Di room 1 minta tolong Sami. Di room 2 Ronggur. Bisa? Ya, C. Oke.